Bener ada kayak gini, ada nanya apa nih? Nanya apa? Agenda hari ini, Pak. Hah? Agenda hari ini berapa yang di Ada berapa ruko yang ditertibkan, Pak? Ya, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, ya, dari Satpol PP Kota dan Provinsi menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan ruko-ruko yang di tempat ini, ya. Kami dari Pol PP mendapatkan rekomendasi teknis untuk bongkar paksa yang disampaikan dari Dinas Tata Ruang yang disampaikan tertanggal 17 bulan Mei dan kami terima tanggal 19 Mei. Kemudian kita sudah langsung merespon dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri, ya, membongkar sendiri pelanggaran yang terjadi di depan rukonya sampai selama 4 hari, ya. Dari tanggal 20 sampai dengan 23 kemarin, ya, jadi batas waktunya kemarin. Dan dari pemantauan kami berapa hari kemarin itu sudah ada yang secara kooperatif membongkar sendiri beberapa bangunan, ya. Kemudian hari ini adalah batas waktu yang sudah terakhir untuk kemudian kita lakukan eksekusi. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP, Pemprov DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran, ya. Pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan, dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat yang ada di sini lebih kurang hampir lebih dari 20-an ruko yang kita Pak, dengan adanya warga yang menolak pembongkaran bagaimana, Pak? Pengaruhnya apa? Ya, tidak apa-apa, karena memang itu tiap orang boleh berpendapat, boleh menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami di sini lebih pada ketentuan aturan yang memang mengatur masyarakat, ya. Saluran yang ditutup, kemudian jalannya air dan sebagainya, kemudian pengembalian fungsi jalan, semua itu harus kita kembalikan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan, ya. Sampai selesai tuntasnya. Ya, kalau hari ini nggak selesai ya kita lanjutkan sampai dengan besok. Teknisnya seperti apa, Pak? Siapa Itu yang terlibat, Pak? sedang dikerjakan oleh teman-teman semua dari Satpol PP, ya. Kami kerahkan juga beberapa tenaga kerjanya untuk membongkar inrit, kemudian dibantu aja dari Dinas Tata Air, ya. Kemudian juga dari teman-teman dinas yang lain yang melakukan
secara terpadu bersama-sama. Ya. Ya. Kalau jumlah satuan yang ada lebih kurang 200-an orang, ya 200 orang yang turun dalam pelaksanaan. Ruko yang dibongkar hari ini lebih dari 20-an ruko, ya lebih dari 20. Pak, ini kan sebelumnya diduga melanggar izin ya. Apa sejauh ini sudah ada informasi lebih lanjut mengenai izinnya, apa memang mereka melanggar atau seperti apa, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan perizinan nanti mungkin bisa ditanyakan dengan PTSP ya. Yang kami lihat di sini bahwa Pol PP itu ketika bertindak melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang dianggap melanggar tadi, dasarnya adalah rekomendasi secara teknis, karena yang memahami secara teknis pelanggaran bangunannya itu ada di Dinas Tata Ruang, ya, sehingga itu atas dasar diberikannya rekomendasi teknis dari Tata Ruang, maka kemudian Pol PP baru bisa melakukan penindakan, ya. Udah hadir semua di sini, ada Pak Camatnya juga, Pak Lurahnya juga ada. Kalau kami dari Pol PP Provinsi dan Satpol PP Kota Kecamatan, ya. Ya dikembalikan kepada fungsi semula, fungsi jalan ya jalan, fungsi saluran ya saluran, itu aja. Ya kalau untuk parkir nanti cara teknis ya dari dinas parkir yang dinas perhubungan nanti yang ngatur. Yang jelas kami mengembalikan fungsi, refungsi semua yang ada, refungsi saluran, refungsi jalan dan juga refungsi bangunannya. Ya, itu aja ya. Makasih, Pak. Ya, makasih. Rombongan yang lain pada mencar.
Halo teman muda, kali ini saya akan ngebahas perbedaan material kulit asli dan kulit sintetis, sekaligus kita tes langsung daya tahannya. Sekarang di depan saya udah ada dua contoh material kulit asli dan kulit sintetis. Yang di tangan kanan saya ini adalah kulit asli atau genuine leather. Dan yang di tangan kiri saya ini ada kulit sintetis atau leather sintetik. Dan di video kali ini saya akan tes material ini dengan 3 cara sekaligus. Yang pertama menggunakan sendok, menggunakan korek, dan juga menggunakan air. Oke, pertama kita akan tes dulu menggunakan garpu. Jadi katanya untuk kulit asli nggak gampang kegores dengan benda tajam. Kita akan contoh langsung goreskan. Oke, ini di kulit asli dan kita akan goreskan juga di kulit sintetis. Oke. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang leather sintetik ini
geser ke sana ya. Geser sana bang. Nggak kedengeran bisa. Di sebelah sini, Bang. Rame bener ada kayak gini. Ada nanya apa nih? Nanya apa? Agenda hari ini pak. Hah? Agenda hari ini berapa yang di Ada berapa ruko yang berapa ruko yang ditertibkan, Pak? dipantau oleh Satpol PP Provinsi DKI? Ya, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, ya, dari Satpol PP Kota dan Provinsi menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan ruko-ruko yang di tempat ini, ya. Kami dari Pol PP mendapatkan rekomendasi teknis untuk bongkar paksa yang disampaikan dari Dinas Tata Ruang yang disampaikan tertanggal 17 bulan Mei dan kami terima tanggal 19 Mei. Kemudian kita sudah langsung merespon dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri, ya, membongkar sendiri pelanggaran yang terjadi di depan rukonya sampai selama 4 hari, ya. Dari tanggal 20 sampai dengan 23 kemarin. Ya, jadi batas waktunya kemarin dan dari pemantauan kami berapa hari kemarin itu sudah ada yang secara kooperatif membongkar sendiri beberapa bangunan. Kemudian hari ini adalah batas waktu yang sudah terakhir untuk kemudian kita lakukan eksekusi. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP, Pemprov DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Ya, pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat yang ada di sini lebih kurang hampir lebih dari 20-an ruko yang kita Pak, dengan adanya warga yang menolak pembongkaran bagaimana Pak? Pengaruhnya apa? Ya, tidak apa-apa karena memang itu tiap orang boleh berpendapat, boleh menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami di sini lebih pada ketentuan aturan yang memang mengatur masyarakat, ya. Saluran yang ditutup, kemudian jalannya air dan sebagainya, kemudian pengembalian fungsi jalan, semua itu harus kita kembalikan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan, ya. Sampai selesai tuntasnya. Ya kalau hari ini nggak selesai ya kita lanjutkan sampai dengan besok. Teknisnya Ya. seperti apa Pak? Siapa Itu yang terlibat Pak? sedang dikerjakan oleh teman-teman semua dari Satpol PP, ya kami kerahkan juga beberapa tenaga kerjanya untuk membongkar inrit, kemudian dibantu aja dari Dinas Tata Air, ya.
kemudian juga dari teman-teman dinas yang lain yang melakukan secara terpadu bersama-sama. Ya. Ya. Kalau jumlah satuan yang ada lebih kurang 200-an orang, ya 200 orang yang turun dalam pelaksanaan. Ruko yang dibongkar hari ini lebih dari 20-an ruko, ya lebih dari 20-an. Pak, ini kan sebelumnya diduga melanggar izin ya. Apa sejauh ini sudah ada informasi lebih lanjut mengenai izinnya, apa memang mereka melanggar atau seperti apa, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan perizinan nanti mungkin bisa ditanyakan dengan PTSP ya. Yang kami lihat di sini bahwa Pol PP itu ketika bertindak melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang dianggap melanggar tadi, dasarnya adalah rekomendasi secara teknis. Karena yang memahami secara teknis pelanggaran bangunannya itu ada di Dinas Tata Ruang. Ya, sehingga itu atas dasar diberikannya rekomendasi teknis dari Tata Ruang, maka kemudian Pol PP baru bisa melakukan penindakan. Ya. Udah hadir semua di sini, ada Pak Camatnya juga, Pak Lurahnya juga ada. Kalau kami dari Pol PP Provinsi dan Satpol PP Kota Kecamatan. Ya. Ya dikembalikan kepada fungsi semula, fungsi jalan ya jalan, fungsi saluran ya saluran, itu aja. Ya kalau untuk parkir nanti secara teknis ya dari dinas parkir yang dinas perhubungan nanti yang ngatur. Yang jelas kami mengembalikan fungsi, refungsi semua yang ada, refungsi saluran, refungsi jalan dan juga refungsi bangunannya. Ya, itu aja ya. Terima kasih, Pak. Ya. Labnya arah ke sana apa gimana? Arah aja, Bang. Geser ke sana ya. Geser sana, Bang. Nggak kedengeran di sini.
Rame bener, ada apa? Kayak gini ada apa? Oh, nanya apa nih? Nanya apa? Agenda hari ini, Pak. Hah? Agenda hari ini berapa yang di Ada berapa ruko yang berapa ruko yang ditertibkan, Pak? dipantau oleh Satpol PP Provinsi DKI? Ya, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, ya, dari Satpol PP Kota dan Provinsi menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan ruko-ruko yang di tempat ini, ya. Kami dari Pol PP mendapatkan rekomendasi teknis untuk bongkar paksa yang disampaikan dari Dinas Tata Ruang yang disampaikan tertanggal 17 bulan Mei dan kami terima tanggal 19 Mei. Kemudian kita sudah langsung merespon dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri, ya, membongkar sendiri pelanggaran yang terjadi di depan rukonya sampai selama 4 hari, ya. Dari tanggal 20 sampai dengan 23 kemarin. Ya, jadi batas waktunya kemarin dan dari pemantauan kami berapa hari kemarin itu sudah ada yang secara kooperatif membongkar sendiri beberapa bangunan. Ya. Kemudian hari ini adalah batas waktu yang sudah terakhir untuk kemudian kita lakukan eksekusi. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP, Pemprov DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Ya, pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat yang ada di sini lebih kurang hampir lebih dari 20-an ruko yang kita Pak, dengan adanya warga yang menolak pembongkaran bagaimana, Pak? Pengaruhnya apa? Ya, tidak apa-apa karena memang itu tiap orang boleh berpendapat, boleh menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami di sini lebih pada ketentuan aturan yang memang mengatur masyarakat, ya. Saluran yang ditutup, kemudian jalannya air dan sebagainya, kemudian pengembalian fungsi jalan, semua itu harus kita kembalikan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan, ya. Sampai selesai tuntasnya. Ya kalau hari ini nggak selesai ya kita lanjutkan sampai dengan besok. Teknisnya Ya. seperti apa, Pak? Siapa Itu aja yang terlibat, Pak? sedang dikerjakan oleh teman-teman semua dari Satpol PP, ya kami kerahkan juga beberapa tenaga kerjanya untuk membongkar inrit, kemudian dibantu aja dari Dinas Tata Air, ya, kemudian juga dari teman-teman dinas yang lain yang melakukan secara terpadu bersama-sama. Ya. Ya. Kalau jumlah satuan yang ada lebih kurang 200-an orang, ya 200 orang yang turun dalam pelaksanaan. Ruko yang dibongkar hari ini lebih dari 20-an ruko, ya lebih dari 20. Pak, ini kan sebelumnya
yang diduga melanggar izin ya. Apa sejauh ini sudah ada informasi lebih lanjut mengenai izinnya, apa memang mereka melanggar atau seperti apa, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan perizinan nanti mungkin bisa ditanyakan dengan PTSP ya. Yang kami lihat di sini bahwa Pol PP itu ketika bertindak melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang dianggap melanggar tadi, dasarnya adalah rekomendasi secara teknis. Karena yang memahami secara teknis pelanggaran bangunannya itu ada di Dinas Tata Ruang. Ya, sehingga itu atas dasar diberikannya rekomendasi teknis dari Tata Ruang, maka kemudian Pol PP baru bisa melakukan penindakan. Ya. Udah hadir semua di sini, ada Pak Camatnya juga, Pak Lurahnya juga ada. Kalau kami dari Pol PP Provinsi dan Satpol PP Kota Kecamatan. Ya. Ya dikembalikan kepada fungsi semula, fungsi jalan ya jalan, fungsi saluran ya saluran, itu aja. Ya kalau untuk parkir nanti secara teknis ya dari dinas parkir yang dinas perhubungan nanti yang ngatur. Yang jelas kami mengembalikan fungsi, refungsi semua yang ada, refungsi saluran, refungsi jalan dan juga refungsi bangunannya. Ya, itu aja ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mas.
Live-nya arah ke sana apa gimana? Oh, geser ke sana ya. Di sebelah sini, Bang. Kayak gini ada nanya apa nih? Nanya apa? Agenda hari ini, Pak. Hah? Agenda hari ini berapa yang di Ada berapa ruko yang Ruko yang Pak? dipantau Satpol PP Provinsi DKI? Ya, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, ya, dari Satpol PP Kota dan Provinsi menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan ruko-ruko yang di tempat ini, ya. Kami dari Pol PP mendapatkan rekomendasi teknis untuk bongkar paksa yang disampaikan dari Dinas Tata Ruang yang disampaikan tertanggal 17 bulan Mei dan kami terima tanggal 19 Mei. Kemudian kita sudah langsung merespon dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri, ya, membongkar sendiri pelanggaran yang terjadi di depan rukonya sampai selama 4 hari, ya. Dari tanggal 20 sampai dengan 23 kemarin, ya, jadi batas waktunya kemarin. Dan dari pemantauan kami berapa hari kemarin itu sudah ada yang secara kooperatif membongkar sendiri beberapa bangunan, ya. Kemudian hari ini adalah batas waktu yang sudah terakhir untuk kemudian kita lakukan eksekusi. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP, Pemprov DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Ya, pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat yang ada di sini lebih kurang hampir lebih dari 20-an ruko yang kita Pak, dengan adanya warga yang menolak pembongkaran bagaimana Pak? Pengaruhnya apa? Ya, tidak apa-apa karena memang itu tiap orang boleh berpendapat, boleh menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami di sini lebih pada ketentuan aturan yang memang mengatur masyarakat, ya. Saluran yang ditutup, kemudian jalannya air dan sebagainya, kemudian pengembalian fungsi jalan, semua itu harus kita kembalikan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan, ya. Sampai selesai tuntasnya. Ya kalau hari ini nggak selesai ya kita lanjutkan sampai dengan besok. Teknisnya seperti apa, Pak? Siapa Itu yang terlibat, Pak? sedang dikerjakan oleh teman-teman semua dari Satpol PP, ya kami kerahkan juga beberapa tenaga kerjanya untuk membongkar inrit, kemudian dibantu aja dari Dinas Tata Air, ya. Kemudian juga dari teman-teman dinas yang lain yang melakukan
secara terpadu bersama-sama. Ya. Ya. Kalau jumlah satuan yang ada lebih kurang 200-an orang, ya 200 orang yang turun dalam pelaksanaan. Ruko yang dibongkar hari ini lebih dari 20-an ruko, ya lebih dari 20-an. Pak, ini kan sebelumnya diduga melanggar izin ya. Apa sejauh ini sudah ada informasi lebih lanjut mengenai izinnya, apa memang mereka melanggar atau seperti apa? Ya, kalau berkaitan dengan perizinan nanti mungkin bisa ditanyakan dengan PTSP ya. Yang kami lihat di sini bahwa Pol PP itu ketika bertindak melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang dianggap melanggar tadi, dasarnya adalah rekomendasi secara teknis, karena yang memahami secara teknis pelanggaran bangunannya itu ada di Dinas Tata Ruang, ya, sehingga itu atas dasar diberikannya rekomendasi teknis dari Tata Ruang, maka kemudian Pol PP baru bisa melakukan penindakan, ya. Udah hadir semua di sini, ada Pak Camatnya juga, Pak Lurahnya juga ada. Kalau kami dari Pol PP Provinsi dan Satpol PP Kota Kecamatan, ya. Ya dikembalikan kepada fungsi semula, fungsi jalan ya jalan, fungsi saluran ya saluran, itu aja. Ya kalau untuk parkir nanti cara teknis ya dari dinas parkir yang dinas perhubungan nanti yang atur. Yang jelas kami mengembalikan fungsi, refungsi semua yang ada, refungsi saluran, refungsi jalan dan juga refungsi bangunannya. Ya, itu aja ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mas.